Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela Channel. Ya, baik, apa kabar kalian rekan-rekan operator Dapodik yang berada di satuan pendidikan? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik. Di sini saya akan bahas sedikit terkait bagaimana tentang surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor sekian-sekian terkait pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk fisik bidang pendidikan. Pertanyaan mana suratnya ini adalah pertanggal 1 Maret. Ya, di sini disampaikan bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan fisik bidang pendidikan dengan merujuk pada Permendikbud Ristek nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk operasional dan alokasi khusus fisik, yaitu yang kita sering dengar yaitu DAK fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022. Ya, nanti rekan-rekan operator bisa baca ini. Ya, terkait masalah pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk DAK fisik, kalian perlu perhatikan ada beberapa hal, yaitu di sini yang pertama, Dinas Pendidikan memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik, yang mana yang perlu rekan-rekan Dapodik perhatikan yaitu data-data yang dimutakhirkan meliputi data prasarana pendidikan, data sarana pendidikan termasuk buku, tik, AP dan sebagainya, dan ketersediaan lahan, total luas lahan tersedia untuk pembangunan. Ya, kemudian di sini ada sudah jelas Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan verifikasi data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real, termasuk data kesediaan, kondisi sarana dan prasarana. Ya, nanti buku panduannya juga bisa kalian unduh di link ini untuk dibaca-baca. Ya, kemudian ini adalah penilaian kerusakan bangunan meliputi ini semua. Di sini sudah ada linknya, nanti panduannya nanti tinggal kalian lihat di link ini, nanti akan saya bagi juga di link deskripsi. Ya, di sini di poin 3 hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format pada angka 2 disahkan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan, ya. Jadi perlu kalian baca dulu untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Format dapat diunduh di laman ini. Nanti saya akan bagi juga. Dan kemudian hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format pada angka 2 disahkan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan, ya. Ya, terkait dengan poin 3 ini, format pada angka 2 disahkan oleh Dinas Pendidikan, yang mana instrumen penilaiannya ini saya sudah sempat unduh. Ya, di sini ada 1 lantai, ada juga yang 2 lantai, dan juga ada yang 3 lantai. Nanti teman-teman rekan operator Dapodik bisa unduh formatnya di link ini, ya. Nanti saya akan bagi juga di link deskripsi. Ya, di sini nanti teman-teman berusaha untuk jadi cara pengisian ini nanti teman-teman berkoordinasi dengan di sini sudah dijelaskan untuk penilaian di bangunan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan. Ya, yang mana nanti di pengisiannya ini nanti bisa diisikan nama sekolah, NPSN, kemudian nama bangunannya, dan kemudian alamatnya nanti teman-teman sesuaikan dengan keadaan sekolah teman masing-masing. Ya, di sini saya hanya akan mereview sedikit. Ya, di sini nanti teman-teman perlu mengisikan strukturnya. Intinya teman-teman di satuan pendidikan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga dinas yang terkait, yang dalam hal ini adalah PUPR, karena di sini ada terkait masalah tingkat kerusakan. Ya, mungkin dari teman-teman di operator Dapodik mungkin tidak bisa menilai atau menilai dari tingkat yang ada di isian ini. Ya, nanti cuman di sini ada pilihan juga. Nanti jika ada pilihannya di sini, otomatis nanti akan bermuncul di
total dari sini. Nanti dia akan otomatis ya. Di sini juga nanti listriknya nanti juga bisa diisikan di sini. Jadi tetap teman-teman operator Dapodik tetap berkoordinasi dengan teman-teman bapak atau ibu yang berada di Dinas Pendidikan dan juga Dinas PUPR ya. Ya, terkait masalah itu, jadi nanti jika sudah selesai untuk pengisian di form identifikasi kerusakan sekolah ini, nanti teman-teman operator Dapodik mengunggah atau mengupload dokumen elektronik hasil penilaian pada angka 3 melalui laman SP Datadik. Jadi sekarang ini untuk di video saya sebelumnya saya sudah sempat share juga terkait masalah bagaimana cara menginput atau menginput kondisi pada bangunan. Ya, dalam hal ini sekarang sudah dialihkan di link SP Datadik Kemdikbud.go.id. Jadi untuk penilaian atau menginput kondisi bangunan kita sudah tidak bisa menginputkan pada aplikasi Dapodik ya. Di video saya sebelumnya saya sudah share. Ya, kemudian dalam hal ini di poin 5 Dinas Pendidikan melakukan verifikasi kesesuaian hasil inputan satuan pendidikan dengan dokumen elektronik hasil penilaian melalui https datadik.kemdikbud.go.id. Makanya teman-teman operator Dapodik kalau bisa berkonsultasi di Dinas Pendidikan dan juga dinas terkait ya. Ya, nanti di ketentuan lainnya nanti teman-teman operator Dapodik bisa baca. Ya, perlu diingat, jadi jangan dilupa lagi di sini di ketentuan lainnya mengingat pentingnya pemutakhiran data sarana prasarana di Dapodik sebagai basis perhitungan pada poin 1 dan perencanaan Dakfisik tahun anggaran 2024, maka seluruh pemerintah daerah wajib memastikan proses pemutakhiran dilaksanakan pada paling lambat 31 Maret 2023. Ya, perlu diingat 31 Maret 2023. Jadi jika teman-teman operator Dapodik di satuan pendidikannya ada bangunan yang memang harus diperbaiki dan ingin mengajukannya di Dakfisik, nanti teman-teman operator Dapodik mengikuti saja langkah-langkah yang sudah ada di sini dan juga ada nanti di panduannya. Nanti saya akan share ya. Ya, terkait di sini ya, ini ada satu paket atau di link ini terkait masalah panduan untuk pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk DAK. Ya, di sini ada pembaruan aplikasi Dapodik 2023D. Ya, di sini saya sempat lihat bahwa ada perekaman tanah, bangunan dan ruang ya. Ya, di sini kebetulan ada salah satu teman yang ada di wilayah saya terkait masalah data Sarpras. Di sini beliau menanyakan, "Pak, saya masih belum tahu caranya ini. Baru data Dapodik, saya bingung lihat mana bangunan 1 dan mana bangunan 2." Ya, perlu teman-teman operator Dapodik ketahui bahwa terkait masalah bangunan 1 atau bangunan 2 itu, dan nanti teman-teman operator Dapodik tinggal menyesuaikan karena di data Dapodik ini ya, data Dapodik ini nanti teman-teman akan mengisikan dalam satu tanah itu ada berapa bangunan sesuai dengan keadaan yang ada di satuan pendidikan teman-teman. Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa satuan pendidikan diharapkan dapat melakukan pengecekan kembali, ingat pengecekan kembali terhadap keterisian perekaman data tanah, bangunan dan ruang untuk persiapan perhitungan pengajuan Dakfisik sesuai dengan edaran yang tadi ya. Ya, kemudian di sini ada poin 1 perekaman data tanah. Data tanah diisi berdasarkan dokumen sertifikat yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Contoh penginputan data tanah di aplikasi Dapodik berdasarkan Dena di samping. Ya, jadi jika dalam sekolah atau satuan pendidikan teman-teman memiliki 2 tanah berdasarkan sertifikat yang ada, otomatis di data tanah yang ada di aplikasi Dapodik teman-teman isikan 2 tanah ya. Nanti nomor sertifikatnya otomatis berbeda, dan juga terkait masalah panjang, lebar, luas dan kepemilikannya juga jelas pasti akan berbeda. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Jadi perlu diperhatikan jika di satuan pendidikan teman-teman sekalian memiliki 2 tanah atau 2 sertifikat, atau kalau 2 sertifikat otomatis 2 tanah.
Nah, jika memiliki dua tanah, otomatis di aplikasi Dapodik teman-teman inputkan dua tanah ya, dengan nomor sertifikat otomatis berbeda dan juga dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Ya, kalau memang hanya satu atau hanya memiliki satu sertifikat, otomatis di aplikasi Dapodik untuk perekaman tanahnya hanya satu ya, perlu diingat. Jadi jika ada dua, otomatis data tanah atau perekaman tanah yang ada di aplikasi Dapodik dua. Jika hanya satu, otomatis nanti di sini tanahnya hanya satu ya. Bisa difahami? Ya, kemudian di sini sudah terkait masalah perekaman data tanah. Operator satuan pendidikan memastikan isian formulir tanah telah terisi dengan lengkap. Klik tombol ubah untuk menampilkan formulir tanah. Ya, kita coba di sini. Di sini data tanah dan kemudian data kita klik ubah. Ya, ini maksudnya. Jadi nanti teman-teman mengisikan nomor sertifikat dan juga kalau memang tidak, jadi nomor sertifikat tanah ini teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau memang belum ada sertifikat tanahnya, otomatis nanti teman-teman boleh mengisikan nomor surat keterangan hibah atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah dari sekolah teman-teman. Ya, kemudian terkait panjang, lebar, luasnya ini otomatis nanti akan otomatis ya. Dan kemudian kepemilikan dan juga keterangan tanah. Dan teman-teman juga bisa mengisikan alamat ya, alamat RT RW, kelurahan dan kecamatan dan juga peta koordinatnya ya. Ya, penginputan luas lahan tersedia yang seperti saya jelaskan tadi. Bila lahan sudah dimanfaatkan untuk pembangunan lapangan upacara, lapangan olahraga tidak termasuk dalam kategori luas lahan sedia. Pilihan isian kepemilikan terdiri dari milik, sewa, pinjam dan bukan milik ya. Ya, kemudian ya ini yang memang paling banyak yang terjadi di mungkin masih banyak rekan-rekan teman-teman operator Dapodik masih menginputkan data bangunan yang ada di aplikasi Dapodik. Di sini satu tanah hanya memiliki satu bangunan. Ya, kalau memang di satuan pendidikan kalian hanya ada satu bangunan, karena setahu saya di sekolah-sekolah SD sekarang paling sedikit memiliki dua bangunan. Ya, bagaimana kejadiannya? Ya, kita berdasarkan di sini berdasarkan Dena yang ada di sini. Jadi ada bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3 dan juga ada lahan parkir, lahan upacara dan juga lahan tersedia. Ya, otomatis dalam satu tanah, kalau memang seandainya hanya satu tanah, otomatis dalam satu tanah yang ada di aplikasi Dapodik ini berisikan ada 3 bangunan ya, bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3. Ya, seperti pertanyaan teman yang ada di operator di daerah saya. Ya, untuk penamaan bangunan 1, 2 dan 3 ini nanti teman-teman operator Dapodik tinggal menyesuaikan karena teman-teman operator Dapodik yang tahu bagaimana keadaan atau keadaan lingkungan atau bangunan yang ada di satuan pendidikan teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membuat nama hanya seperti bangunan A, B, C, boleh saja. Nanti kan tinggal teman-teman lihat sesuai berdasarkan tema yang teman-teman. Jadi kalau untuk membuat bangunan ini untuk penginputannya di aplikasi Dapodik, alangkah baiknya teman-teman buat dulu Dena seperti ini dengan menyesuaikan keadaan yang ada di satuan pendidikan teman-teman ya. Jadi di sini sudah dijelaskan contoh penginputan data prasarana di aplikasi Dapodik berdasarkan Dena di samping. Jadi jika keadaannya seperti ini, bangunan 1, 2, 3. Jadi di aplikasi Dapodik nanti akan ada 3 bangunan ya, 3 bangunan yang ada di tanah teman-teman. Jadi jika tanahnya hanya satu, di dalam satu tanah itu ada 3 bangunan ya, bisa dipahami. Jadi di dalam ini satu tanah. Jadi di dalam satu tanah ini ada yang namanya ada 3 bangunan, bangunan 1, 2 dan 3. Jadi ibaratnya teman-teman operator Dapodik nanti tinggal menyesuaikan namanya yang mudah teman-teman ingat. Jadi contoh di sini ada bangunan, entahkah di sini bangunan Z, teman-teman yang tahu, teman-teman operator Dapodik yang tahu bagaimana keadaan
dari lingkungan bangunan sekolah teman-teman ya. Ya, kemudian di sini bangunan 2 terdiri dari ruang kelas. Ya, nanti sebentar juga saya akan jelaskan terkait masalah bagaimana di dalam satu bangunan itu ada berapa kelas. Ya, jadi di sini sudah dijelaskan bangunan 1 terdiri dari ruang kelas, perpustakaan dan WC siswa. Di sini sudah ada. Kemudian bangunan 2 terdiri dari 4 ruang kelas. Ya, ini 1 2 3 4. Kemudian bangunan 3 terdiri dari ruang guru, tempat ibadah dan juga ruang konseling. Ya, di sini sudah jelas ruang guru, tempat ibadah dan ruang BK. Lapangan upacara dan lahan parkir termasuk dalam kategori bangunan yang perlu direkam. Jadi, di aplikasi Dapodik itu nanti teman-teman ditambahkan saja di sini ada jenis prasarananya yaitu lapangan ya. Di sini lapangan, ya ini berdasarkan Dena ini ada lapangan. Kita cari apakah ada lahan parkir. Di sini ya ini ada parkir. Kita bisa masukkan juga parkir ya, jadi nanti tapi masih tetap dalam satu tanah tersebut. Jadi terkait masalah penamaan dari jenis prasarananya ini nanti teman-teman tinggal di sini hanya saya contohkan parkir SD XXX ya. Kemudian terkait masalah panjang lebar dan lain-lainnya ini nanti teman-teman tinggal mengisikan sesuai dengan keadaan yang ada di satuan pendidikan teman-teman ya. Ya, perlu diingat berdasarkan Dena ini saya hanya contohkan di Dena ini memiliki satu bangunan, memiliki 3 bangunan, maaf. Di sini ada memiliki 3 bangunan, 1 2 3 dan lapangan upacara, lahan parkir dan juga lahan tersedia. Ya, yang mana pengisian lahan tersedia di Dapodik dimasukkan dalam formulir data tanah. Luas lahan tersedia diisi dengan luas lahan siap bangun ya. Jadi nanti perlu diingat jika keadaannya seperti ini otomatis di aplikasi Dapodik nanti di sini saya hanya contohkan ya, di sini ada bangunan saya contohkan bangunan 1 berdasarkan Dena yang ada ya. Kemudian saya tambahkan lagi bangunan. Di sini bangunan 2 dan 2 nanti panjangnya lebarnya nanti tinggal menyesuaikan. Kemudian miliknya, nilainya, jumlah lantainya, tahun dibangun. Di sini saya hanya akan contohkan. Nah, ini tanggal SK pemakaiannya. Nanti kalian teman-teman operator Dapodik tinggal menyesuaikan dengan keadaan yang ada di satuan pendidikan teman-teman ya. Ya, kemudian saya tambahkan lagi biar teman-teman bisa melihat. Di sini hanya saya contohkan. Jadi nanti tahun dibangunnya nanti tinggal menyesuaikan dengan keadaan atau dari tanggal pemakaian atau tahun pemakaian dari bangunan tersebut ya. Karena biasanya di satuan pendidikan itu terdapat beda. Ya, di sini sudah kita buat bangunan 1, 2 dan 3. Jadi di dalam satu tanah ini memiliki 3 bangunan. Sementara bagaimana dengan lapangan upacara? Ya, nanti teman-teman tinggal tambah saja. Kemudian jenis prasarananya di sini ada lapangan ya. Jadi nanti lapangan tinggal teman-teman tambah lapangan XXX, nanti ukurannya tinggal menyesuaikan dan kalian teman-teman isikan. Kemudian tahunnya di sini saya hanya akan contohkan. Intinya nanti semua isiannya itu ke teman-teman harus isi dengan lengkap ya. Nanti terkait masalah panjang, lebar, karena ini menyangkut terkait masalah pengajuan dak fisik kalian ke depannya. Ya, di sini sudah ada lapangan. Ya, kemudian di sini ada lahan parkir. Nanti teman-teman tinggal tambah juga di sini parkir. Nanti parkir SDN XXX ya. Nanti jangan lupa isikan panjangnya dan juga pokoknya diisikan semua. Jangan sampai ada yang tidak terisi ya.
Ya, di sini sudah ada bangunan 1 sampai 3 dan juga lapangan dan parkir SDN XXX ya. Di sini berarti 1 2 3 4 5 ya. Ya, setelah kita menginputkan terkait masalah bangunan yang ada berdasarkan sesuai DENA yang ada di satuan pendidikan kalian, ya, jadi mohon diingat bahwa dalam satu tanah itu jika di satuan pendidikan rekan-rekan operator Dapodik ada beberapa bangunan, nanti tinggal tambahkan saja di sini di tanah dan juga bangunan-bangunan yang lain berdasarkan dengan DENA yang ada di satuan pendidikan atau yang teman-teman operator Dapodik yang sudah buat. Ya. Kemudian kita lanjut terkait masalah ini. Ya, di sini ada perekaman ruang kamar mandi atau WC. Ya. Ya, jenis prasarana kamar mandi di perekaman kamar mandi WC di aplikasi Dapodik dibagi menjadi beberapa jenis prasarana. Diantaranya kamar mandi WC bersama, kamar mandi WC difabel, kamar mandi WC guru laki-laki, kamar mandi WC guru perempuan, kamar mandi WC siswa laki-laki, dan kamar mandi WC siswa perempuan. Pilihan jenis prasarana ini tersedia baik saat penginputan ruang utama maupun sub ruang ya. Jadi nanti jika teman-teman operator Dapodik ingin menambahkan, ya di sini saya perlihatkan dulu. Ya, di sini ada contoh perekaman prasarana atau ruang kamar mandi WC dengan bilik toilet. Ya, nanti semoga teman-teman di sini bisa pahami. Jadi di sini mungkin jika kamar mandi WC perempuan di situ ada sub ruangnya. Jadi contoh jika dalam kamar mandi itu ada 3 ruang di situ, nanti teman-teman menambahkannya di aplikasi Dapodik. Ya, nanti tinggal ditambahkan di sub ruang ya. Jadi di sini nanti saya langsung contohkan saja. Ya, teman-teman masuk di ruang. Ya, nanti cari di sini kamar mandi atau WC. Ya, di sini saya akan contohkan jika berdasarkan sesuai gambar yang ada. Di sini contoh di kamar mandi WC perempuan ini ada 3 sub ruang ya. Ya, jadi nanti tinggal tambahkan saja. Ya, perlu diingat di sini nanti ada penjelasan jika di dalam satu ruang kamar mandi WC terdapat beberapa bilik toilet, maka perekaman datanya ditambahkan di sub ruang sejumlah dengan bilik toilet yang tersedia. Klik sub ruang di prasarana ruang kamar mandi atau WC, lalu klik tambah pada menu sub ruang untuk menambahkan bilik toilet. Pastikan panjang dan lebar, ini perlu diperhatikan. Pastikan panjang dan lebar sub ruang tidak melebihi dari prasarana ruang utama. Dalam hal ini ruang utama itu adalah kamar mandi atau WC perempuan ya. Ya, jadi nanti tidak boleh panjang dan lebarnya ini tidak bisa melebihi dari prasarana ruang utama ya. Jadi yang dimaksud itu sub ruangnya itu tidak boleh melebihi dari ukuran dari lebar sub ruang, tidak melebihi dari prasarana atau ruang utama ya. Di sini saya akan contohkan. Jadi nanti teman-teman masuk di ruang dan kemudian masuk kamar mandi atau WC. Ya, di sini ada saya contohkan. Nah, jadi nanti di sini ada ukurannya. Nah, jadi untuk menambahkan sub seperti gambar ini, nanti teman-teman pilih dulu ini dan kemudian klik sub ruang bilik. Ya, nanti di sini kalian munculkan masih kosong. Nanti teman-teman tinggal klik tambah. Dan kemudian jenis sarananya ini bilik siswa perempuan. Ya, kemudian terkait kode ruangnya nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Ya, kemudian namanya di sini bilik. Sini hanya saya contohkan bilik WC siswa perempuan 1. Jika ada 2 otomatis nanti bilik siswa perempuan 2 ya. Kemudian registrasi ruang nanti tinggal menyesuaikan saja panjangnya dan lebarnya. Perlu diingat tidak boleh melebihi dari ruang ruang yang utama ya. Di sini saya akan contohkan ya, nanti tinggal diisikan semua ini yang ada, yang di jumlah luas plester, luas plafon. Jika kalian ingin mengisikan nanti tinggal isikan. Ya, kemudian klik simpan.
Ya, dan kemudian di sini sudah tertambahkan sub ruang dari WC perempuan 1 ya. Oke. Nah, di sini nanti kalian tinggal X saja. Nanti otomatis WC perempuan 1 ini sudah memiliki sub ruang WC perempuan 1 ya. Ya, itu berlaku untuk ruang kamar mandi atau WC dengan bilik toilet ya. Sementara jika untuk perekaman prasarana kamar mandi atau WC tanpa bilik, nanti teman-teman operator dapodik tidak perlu menambahkan yang namanya sub ruang bilik ya. Di sini sudah dijelaskan jika di dalam satu ruang kamar mandi WC tidak terdapat lebih dari satu bilik toilet seperti contoh Dena ini, maka perekaman datanya hanya ditambahkan prasarana ruang kamar mandi saja tanpa menambahkan data sub ruang ya. Jadi nanti sesuai gambar ini berarti dalam satu kamar mandi ini hanya ada satu ya. Ya, kemudian terkait perekaman sarana yang berada di sub ruang bilik toilet ya, yang dalam hal ini perekaman alat dapat dilakukan dengan cara memilih sub ruang atau bilik toilet pada pilih ruang lalu tambahkan alat dengan cara klik tambah. Ya, di sini saya langsung praktekkan. Jadi nanti teman-teman otomatis jika yang tadi kita tambahkan sub ruang biliknya ada alat di dalamnya, maka teman-teman masuk di sini di alat. Ya, dan kemudian pilih ruangnya. Ya, di sini sudah otomatis terbaca bilik siswa perempuan, bilik WC siswa perempuan 1. Ya, nanti teman-teman klik di situ. Ya, nanti untuk alatnya nanti berdasarkan jika sesuai ini otomatis nanti teman-teman akan menambahkan alat yang ada di dalam WC bilik itu ya. Nanti tinggal tambah. Ya, kemudian jenis sarananya ya, jadi nanti tinggal teman-teman cari kloset duduk atau kloset jongkok. Ya, jika memakai kloset jongkok nanti tinggal tambahkan, dan kemudian nanti tinggal teman-teman sesuaikan namanya, terus spesifikasinya, dan kemudian spesifikasinya ini di sini hanya saya contohkan, dan kemudian ini milik ya, otomatis milik, dan kemudian simpan. Ya, nanti otomatis alat di bilik WC siswa perempuan 1 ini ada yang namanya kloset. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan alat lagi, contoh di sini ada tempat sampah atau ya ini tempat sampah tertutup, nanti tinggal teman-teman sesuaikan karena biasanya di WC itu atau di kamar mandi itu ada tempat sampah ya. Jadi di sini saya akan tambahkan, di sini tinggal taruh saja tempat sampah. Spesifikasinya ya, spesifikasinya itu rupa bahannya, dan kemudian milik, dan kemudian simpan. Ya, begitu teman-teman caranya. Ya, jadi di sini adalah perekaman sarana yang berada di sub ruang atau bilik toilet ya. Ya, kemudian perekaman sarana yang berada di ruang utama kamar mandi WC. Nanti ya perlu kalian baca dulu, perekaman data sarana atau alat yang berada di ruang utama dapat dilakukan dengan cara memilih ruang utama pada pilihan di menu alat ya, seperti yang saya jelaskan tadi, lalu tambahkan alat secara manual dengan cara ya caranya sama seperti tadi ya. Jadi ini perlu kalian perhatikan, abaikan perekaman alat bawaan yang tampil, yaitu yang ditandai dengan baris berwarna orange jika tidak alat di ruangan tersebut. Jadi jika orange begini, kalau memang di sini di orange ini tidak terdapat alat tersebut, kalian perlu abaikan saja ya. Ya, jadi nanti di sini saya akan contohkan untuk menambah itu di bilik ruang utama ya, seperti yang dijelaskan ini. Ya, ini berada di ruang utama kamar mandi atau WC. Nanti tinggal pilih juga di alat, dan kemudian pilih di sini. Ya, di sini nanti teman-teman lihat di ruang WC perempuan, kalian cari ya ini. Ya, di sini ada WC ya, ini WC perempuan siswa perempuan 1 ya. Ya, nanti nah di sini tidak ada muncul yang orange ya. Jadi nanti sesuaikan apa saja isi yang berada di ruang utama ini. Di sini ada gantungan pakaian, gayung. Jika memang tidak ada, kalian boleh hapus. Ya, di sini sudah terdobol ya. Cara menghapusnya yaitu nanti tinggal klik di sini, klik di alat ini, dan kemudian menu aksi,
dan kemudian hapus pembukuan alat. Ya, dan kemudian di sini hapus buku. Ya, ini koreksi data. Tanggal hapusnya taruh saja di tanggal sekian dan kemudian simpan. Ya, otomatis di sini warna orange. Jadi seperti penjelasan ini, jika memang alat bawaan itu tidak ada, ditandai dengan baris berwarna orange ya. Oke teman-teman, seperti itu caranya. Ya, kemudian perekaman tingkat kerusakan bangunan. Ya, ini adalah alurnya. Nanti teman-teman bisa baca. Ya, ini ya perlu diingat, formulir tingkat kerusakan bangunan ini, satuan pendidikan mengisi tingkat kerusakan mengacu kepada hasil isian formulir tingkat kerusakan. Ya, ini formulir dari dinas terkait dan juga bekerjasama dengan dinas pendidikan. Form yang akan diunggah harus sudah dilakukan verifikasi secara tertanda tangan dan cap dari verifikator, yaitu dinas PU atau dinas yang menangani bangunan gedung di daerah kalian masing-masing. Sebelum melakukan unggah berkas hasil penilaian satuan pendidikan, memastikan kembali hasil penilaian form dan isian pada manajemen sekolah sama dan sesuai. Nah, jadi nanti tetap berkoordinasi kepada dinas pendidikan dan juga dinas-dinas terkait atau dinas PU atau dinas yang menangani bangunan gedung di daerah kalian ya. Ya, kemudian ini pengisian tingkat kerusakan pada ruang dapodik. Di sini sudah ada ya. Ya, perekaman bobot dan kondisi seperti di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana mengisi kondisi kerusakan bangunan. Ya, dialihkan ke link yang namanya SP Data di Kemendikbud Go ID menggunakan akun operator atau satuan pendidikan. Ya, nanti tinggal masuk di data pokok, masuk di Sarpras dan juga pilih bangunan. Ya, dan kemudian di bangunan itu nanti, nah makanya kenapa saya bilang tadi harus dibagi untuk bangunannya yang berada di satuan pendidikan kalian, karena agar supaya di sini di SP Data Dik nanti muncul terkait masalah ada berapa bangunan di satuan pendidikan kalian. Ya, ini juga berpengaruh di penilaian nanti jika sekolah kalian ingin mendapatkan dak fisik atau tidak, layak atau tidak ya. Ya, kemudian ini perekaman bobot dan kondisi kerusakan bangunan. Ya, di sini nanti sudah ada. Ya, ini perlu diingat. Rusak ringan itu 1-30% dan rusak sedang itu 31-45%. Dan rusak berat itu adalah 46-10%. Penginputan kondisi kerusakan bangunan tetap mengacu pada formulir perhitungan yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR ya. Nanti saya sertakan link untuk unduhnya di link deskripsi. Ya, ini. Ya, ini untuk mengupload berkas penilaiannya, nanti tinggal masuk saja di sini berkas penilaian dan kemudian nanti tinggal pilih di sini formatnya, nanti tinggal seperti yang format Excel ini. Nanti jika sudah selesai diisi dan ditandatangan, kemudian kalian scan. Nah, di sini ada tim survei. Nah, tim survei ini biasanya dari dinas pendidikan terkait dan kemudian ini dinas PU, dalam hal ini PUPR, dan kemudian mengetahui juga nanti dinas kebudayaan dan pendidikan kabupaten provinsi ya, nanti siapa yang ditunjuk ya. Ya, setelah itu ya, jika sudah kalian lakukan penginputan kondisi di SP Data Dik, agar supaya ini setelah penginputan data bobot kondisi kerusakan diisi di manajemen SP, satuan pendidikan melakukan tarik data atau sinkronisasi di aplikasi Dapodik. Maka nanti kondisi dari bangunan kalian akan terbaca pada aplikasi Dapodik. Ya, jika kalian tidak lakukan tarik data atau sinkronisasi Dapodik, nanti otomatis perubahan tidak akan terlihat di aplikasi Dapodik. Nah, jadi makanya jika selesai mengubah di SP Data Dik, nanti kalian lakukan tarik data atau sinkronisasi agar supaya terlihat perubahan data tersebut di menu bangunan ya. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, cukup sekian terkait masalah pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk dak fisik bidang pendidikan. Ya, di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa jika di tanah kalian itu memiliki ada beberapa bangunan, nanti ya seperti contoh yang ada di ini, di sini ada bangunan 1, 2 dan 3. Nanti kalian inputkan pada aplikasi Dapodik
di sini di menu tanah, dan kemudian kalian tambahkan bangunan yang ada di aplikasi Dapodik sesuai dengan Dena kalian ya. Nanti jadi untuk menginput bangunan ini saran saya kalian buat dulu Dena sekolah kalian agar supaya kalian mudah dalam menginputkannya nanti di data bangunan yang ada di aplikasi Dapodik ya. Karena masih banyak mungkin di daerah-daerah kalian, mungkin di Dapodik itu satu tanah memiliki satu bangunan. Kalau memang seandainya di sekolah kalian itu hanya memiliki satu bangunan, tidak masalah. Tapi mungkin sekarang ini di sekolah kalian, apalagi sudah adanya DAK atau bantuan-bantuan yang lain, otomatis di sekolah kalian itu ada memiliki beberapa bangunan. Ya, jadi nanti tinggal baca saja panduannya. Di video-video saya sebelumnya juga saya sudah jelaskan terkait bagaimana cara menghapus data bangunan ya, dan juga menginput kondisi. Ya, nanti perlu diingat untuk penginputan kondisi yang ada di Dapodik sekarang dialihkan ke menu yang namanya SP Datadik ya. Jadi perlu diingat, sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman operator Dapodik yang berada di satuan pendidikan, jika kalian ingin berdasarkan surat ini, jika ingin mendapatkan bantuan dak fisik bidang pendidikan, alangkah baiknya kalian rubah sebelum tanggal 31 Maret. Di sini sudah ditekankan ya, sebelum tanggal 31 Maret kalian harus memperbaharui atau memutakhirkan data sarana dan prasarana Dapodik untuk bisa mendapatkan dak fisik bidang pendidikan. Ya, perlu diingat yang mana dak fisik itu nanti untuk di tahun 2024 ya. Ini pertimbangan penilaian dak fisik tahun anggaran 2024. Ya, oke teman-teman, sekian dulu terkait bagaimana langkah-langkah atau lebih tepatnya langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan dalam rangka untuk pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik terkait untuk dak fisik bidang pendidikan ya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.